sahabat Jendela Puspita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Darah Ayah untuk Fahri, karya Siska Puspita. Ngapain sih ayah ngatur-ngatur? Yang sopan kamu sama orang tua. Matanya melotot kepadaku. Anak sekarang selalu menentang saja kerjanya kalau dinasehati. Aku mau pulang malam kek, nggak pulang kek, bukan urusan ayah. Kuucap keluh dengan suara lantang. Urus saja ibu tiri dan adik. Fahri! Bentak ayah. Apa aku pernah ada dalam hidup ayah? Dan apa ayah peduli sama aku? Aku melanjutkan. Sejak ibu meninggal, ayah nggak pernah ada yang peduli sama aku. Mungkin aku mati pun belum tentu ayah menangisi kepergianku. Tamparan mendarat tepat di pipiku. Wajahnya memerah dan dadanya naik turun dengan nafas menderu. Begitulah sikapnya menghadapiku. Amarah, tamparan, dan mata sangar itu yang selalu ada di kepalaku. Aku berbalik menatapnya sengit. Dengar ya ayah, mulai hari ini Fahri angkat kaki dari rumah. Dan gak usah ayah cari-cari Fahri, karena Fahri sudah gak butuh sama ayah. Aku bergegas menuju pintu dan kubanting keras pintu rumah sebagai pelampiasan emosiku. Emosiku masih meninggi saat kulangkahkan kaki keluar rumah. Mataku masih sedikit sembab saat sampai di base camp yang tak jauh letaknya dari rumahku. Dih, anak laki matanya ngembeng, mewek gitu, kayak banci aja loh. Rival menyambutku dengan canda versinya. Bawel lo, aku membuang muka. Lo berantem lagi sama bokap lo? Tanyanya. Ya, biasalah. Sudahlah, ngapain dipikirin? Nanti malam kita pesta besar. Alisnya bergoyang naik turun dengan senyuman. Tawuran lagi maksudnya? Aku bertanya menegaskan. Yoi bro, tawuran kita. Mumpung lagi ada corona. Masa merdeka untuk sekolah. Geli sekali ketawanya. Inilah enaknya kumpul dengan teman-teman segeng. Aku selalu bisa tertawa ataupun menertawakan hidupku yang tak ada istimewanya. Fahri namaku. Aku tinggal di gang terpencil di tengah ibu kota. Sekarang aku kelas 9 di salah satu SMP swasta di Jakarta. Setelah beberapa kali aku dikeluarkan oleh sekolah sebelumnya. Aku benci hidupku setelah Tuhan merenggut ibuku. Sejak itu, aku merasa tak ada lagi-lagi yang benar-benar peduli padaku. Tak lama ibu meninggal, Bapak memilih untuk menikah lagi. Ibu tiriku juga melahirkan bayi yang cukup cantik. Alisa namanya. Alisa berusia 1 tahun. Tetapi, dia juga sudah berhasil merampas hati ayahku. Ayah sangat menyayangi adik. Seakan-akan aku tak pernah ada di rumah itu. Apa yang kukerjakan selalu salah. Setiap bertemu denganku, hanya mata melotot itu yang kudapatkan. Rival membuat hidupku berbeda dan penuh kesenangan. Aku mendapat tempat untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya.
Aku selalu disanjung di geng motor kami, karena akulah yang paling berani. Sudah beberapa orang kutebas dengan senjataku. Sesudah itu, kami merayakannya dengan minum-minuman keras. Mereka akan menyorak-nyoraki dan memujiku. Di sini, di tempat ini, aku merasa diriku berharga. Aku bisa memaki orang sepuasnya, mengepalkan tinjuku pada anggota baru, dan melepaskan emosiku yang terpendam selama ini. Banyak orang yang bertanya apa yang kami cari dan dapatkan dari geng motor, dan mengapa kami mudah untuk saling membunuh. Namun, aku tak pernah benar-benar bisa menjawabnya, karena arti kematian bagi kami tidak seperti pemikiran kalian. Woi, bengong aja lo. Rival mengejutkan dan meledekku. Kenapa lo? Kesambet si COVID? Menurut lo, mati kue bakalan keren gak ya? Aku menatap rival pelan. Belakangan ini, perasaanku mulai tidak enak. Kenapa emang? Rival bertanya. Lo kena corona ya? Apa sih lo? Ketusku. Sudah, gak usah dipikirin macem-macem. Udahlah, kita nikmatin aja pestanya. Rival tambah kegirangan mengepalkan tinjunya. Bro, tim kita sudah nambah 50 orang. Bisa lah kita palak sedikit. Sementara di luar bedeng, riuh suara anak tongkrongan. Seriusan? Aku merasa heran. Banyak bet. Tahu nih, semenjak corona, anggota geng kita malah nambah 4 kali lipat. Mungkin gabut kali ya tuh bocah-bocah. Celoteh rival sampai membuatku tertawa. Belajar nggak ketahuan. Ya elah, palingan di rumah juga tiktokan doang sambil joget-joget, dengerin emak-emak ngoceh. Inilah yang mungkin tidak bisa dipahami oleh orang-orang dari kami. Dunia geng motor dan tawuran semakin meningkat pada saat berita kematian akibat corona terus muncul di televisi. Malam itu aku ditetapkan sebagai panglima suku untuk mengatur strategi. Setelah aba-aba dariku, semua anak buah beranjak menaiki motor. Aku acungkan senjata kebanggaanku, parang sepanjang 1,5 meter. Saat semua motor sudah jalan, hiruk pikuk yel pun menyemangati kami. Suara knalpot yang menjerit-jerit beserta kepulan asapnya bersatu padu memecah malam. Sayup-sayup suara pengajian dari speaker masjid terdengar. Tapi tawa riang anak-anak buahku seketika berhenti. Baru saja kami keluar dari daerah kami, ternyata musuh yang jumlahnya berlipat menghadang. Apa kami gentar? Kami justru semakin panas untuk menerjang. Minuman keras dan obat-obatan juga memengaruhi kami, sehingga kami merasa ini seperti bermain perang-perangan saat waktu kami kecil. Serbu! Kukibaskan tangan sebagai kode. Mereka memarkirkan motor sekenanya dan langsung berhamburan menuju lawan, sembari menyabetkan senjata mereka pada sembarang musuh yang dijumpai. Beberapa teriakan kadang membuat ngilu. Darah mulai berceceran, entah darah siapa. Otakku tak dapat berpikir lagi. Aku hanya kaget kenapa tim musuh sepertinya sudah membentuk tim khusus untuk menyerangku. 7 orang ini benar-benar mengerahkan celurit, parang, senjata lainnya ke arahku. Apa mereka mau balas dendam padaku? Aku berlari sekenanya. Aku benar-benar tak mampu melawan. Saat lariku sedikit saja terhenti,
Karena mulai kehabisan nafas, tangan kananku tersabet perih. Aku terus berlari menuju masjid yang mulai ramai dikunjungi bapak-bapak, berharap musuh memilih mundur daripada ditangkap warga. Aku menengok. Aku salah besar. Mereka tetap mengejar. Aku pun tersungkur kelelahan. Mungkin inilah akhir hidupku. Tiba-tiba, sesosok tubuh memelukku, melindungiku, dan sabetan parang yang diarahkan padaku. Aku mendengar beberapa kali tikaman, suara semakin gaduh. Bapak-bapak yang hendak menuju masjid sepertinya melawan sekumpulan orang yang menyerangku. Aku sudah benar-benar tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Aku yang tersungkur dengan wajah menghadap tanah mencoba bangkit dan menengok kepada sosok yang menindihku. Aku agak sulit menengok karena wajahnya tepat menindih pada bahu dan sisi kiri wajahku. Aku merasa ada aliran deras yang memancur dari tenggorokannya, muncrat ke aspal dan sedikit terciprat pada wajahku. Aku bangkit, benar-benar bangkit dengan panik. Tubuhnya jatuh dan wajahnya membuatku menahan nafas. Sesaat aku merasa beku, sedih, lalu panik. Aku memegangi lehernya yang tersabet celurit. Tanganku berlumur darah, mulutnya berusaha bergerak. Selamanya, ayah sayang kamu. Laki-laki itu berjuang berbicara padaku. Kembalilah menjadi Fahri kecil yang baik. Aku terduduk tak percaya dengan apa yang diperbuatnya untukku. Tidak! Aku berteriak sekeras-kerasnya sambil menatap tubuhnya yang kejang sembari berusaha mengucapkan syahadat. Maafkan Fahri ya. Ku peluk erat-erat tubuh ayah. Bukan ayah yang gak sayang Fahri, tapi Fahri yang gak paham cara ayah sayang ke Fahri. Ku peluk tubuh itu. Fahri pulang ya. Fahri pasti jadi anak kecil kebanggaan ayah. Aku hanya bisa menangis sejadi-jadinya melihat kepergian ayah yang kucintai.